ibu semuanya. Apa kabar pagi ini? Baik, terima kasih semua dalam keadaan sehat. Bagaimana tadi perjalanannya dari rumah ke sekolah? Oke. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran, ibu tanya dulu apakah anak-anak ibu semua pada hadir hari ini? Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita memulaikan lagi pelajaran, kita berdoa. Kita berdoa dipimpin oleh ibu guru ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya anak-anak. Sebelum kita memulaikan pelajaran, kita bernyanyi. Kepala, pundak, lutut, kaki, 1, 2, ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, anak-anak ibu, hari ini kita belajar kelas 1, belajar bahasa Indonesia tentang benda hidup dan tak hidup di lingkungan sekitar kita. Dan kelas 3 belajar matematika tentang luas suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Perhatikan ya, ibu tulis papan tulis. Ini ya, di sini kelas 3. Nah, di sini ibu mulai dari kelas 1 dulu ya. Tujuan pembelajaran kita kelas 1 yaitu yang pertama adalah mengenal ini dia. Ya. Di sini anak-anak ibu kelas 1 semuanya, ayo kita perhatikan. Kita amati gambar. Mari kita mengamati gambar. Nah, di sini kita bisa melihat ada apa saja di dalam gambar ini kelas 1. Betul sekali ya, ada manusia, ada kelinci, ada bunga, ada pohon. Nah, jadi dalam gambar ini adalah ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, bisa bernafas, bisa makan. Nah, jadi dalam gambar ini kira-kira apa yang termasuk benda hidup kelas 1? Oke, betul sekali. Nah, benda mati juga kelas 1 adalah benda yang tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa bernafas. Itulah benda mati. Kira-kira apa yang termasuk benda mati? Dari gambar ini kelas 1, benar sekali. Ini adalah pagar. Ini adalah selang. Coba kita perhatikan selang ini. Selang untuk menyiram bunga. Apakah selang itu bisa bergerak tanpa bantuan manusia? Apakah bisa bergerak sendiri menyiram bunga tanpa
bantuan manusia? Betul sekali, tentu saja tidak. Ya, karena selang itu termasuk contoh benda mati. Nah, bagaimana anak-anak ibu kelas 1 sudah paham? Mantap, betul sekali. Nah, sekarang ini ibu guru akan memberikan latihan kepada anak-anak ibu guru kelas 1. Buka buku halaman 27, ya. Tuliskan berdasarkan gambar, silakan tuliskan mana benda hidup dan mana benda tak hidup yang ada di dalam gambar tersebut. Oke? Semangat untuk kelas 1. Baik, halo kelas 3. Semoga kita semua tetap semangat. Nah, ini sekarang kita akan belajar tentang dengan tema perkembangan teknologi bahan pangan, yaitu tujuan pembelajarannya adalah luas benda dalam satuan tidak baku. Luas benda dalam satuan tidak baku. Anak-anak ibu kelas 3, mari kita buka buku halaman 87. Ayo kita amati gambarnya. Di situ ada tentang cara apa? Oke, betul sekali, yaitu cara membuat tahu. Nah, di situ kita melihat ada berbagai banyak cara membuat tahu. Nah, silakan dulu anak-anak ibu membaca mulai dari Aurora. Oke, betul sekali, tepuk tangan untuk Aurora. Bagus sekali. Nah, jadi dalam cerita itu kita bisa melihat ada saringan yang digunakan untuk menyaring air tapu yang dibuatkan. Nah, kalau misalnya kita mengukur saringan itu dengan menggunakan satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku itu bisa misalnya spidol ini, bisa dengan jengkal kita, bisa juga dengan potongan kertas HVS ini kita ukur dengan itu. Misalnya lebar papan flanel ini, tempat untuk membaca ini kita ukur pakai kertas HVS misalnya. Nah, begini satuan tidak baku maksudnya. Kita hitung satu kira-kira berapa? 1 sampai sini berarti 2. Nah, panjang daripada papan flanel ini adalah sebanyak 2 lembar HVS kalau diukur dengan satuan tidak baku. Artinya satuan tidak baku ini tidak menggunakan alat ukur. Ya, misalnya apa contoh alat ukur? Oke, betul, seperti kilogram, meter. Nah, jadi artinya kita menggunakan satuan tidak baku ini yang misalnya jari kita, langkah kita, boleh menggunakan benda-benda itulah yang namanya satuan tidak baku. Nah, untuk itu bagaimana kita cara mengetahui luas benda dalam satuan tidak baku? Contohnya tadi penyaring air tahu yang akan kita buat. Nah, ini yang perhatikan ini. Silakan amati gambar yang dibuka di kelas 3. Mari kita mengamati contoh kain saringan. Ini dia kainnya tadi kan seperti di dalam buku kan? Nah, betul sekali.
Nah, ketika kita mengukur, kain ini menggunakan ini, kita gunakan misalnya HVS ini. Nah, kita bagi-bagi dengan ukuran segi 4 misalnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika misalnya kita gunakan persegi seperti ini mengukur kain ini, misalnya ini dia. Nah, 1, 2. Nah, misalnya ibu ukur ini lebar HVS ini dengan ukuran potongan HVS kecil 1. Sampai sini kan? Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi luas benda atau HVS ini kalau diukur dengan satuan tidak baku adalah 15. Betul sekali. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah bisa mencoba sesuai dengan latihan yang ada di dalam 9? Oke, mantap sekali. Maka sekarang Ibu Guru persilahkan anak didik Ibu, silakan coba kerjakan halaman 89 dan ukurlah luas-luas benda tersebut dengan menggunakan satuan tidak baku yang telah ditentukan di dalam soal. Oke, semangat untuk belajar. Oke, kelas 3. Bagaimana latihannya, sudah selesai? Oke, good. Nah, jadi beginilah pelajaran kita hari ini, kelas 1 yang pertama, yaitu mengenal benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Ketika misalnya Ibu suruh anak-anak Ibu pergi keluar halaman, pasti kalau Ibu bilang tentukan mana benda hidup dan mana benda tak hidup, pasti dengan cepat akan bisa menjawab. Yaitu melalui kita mengamati lingkungan sekitar kita, kita bisa melihat mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Atau bisa kita membaca mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Jadi itulah pelajaran kita hari ini kelas 1. Terima kasih atas nilai yang sangat memuaskan yang kalian kerjakan tadi. Oke, kelas 3, halo. Sudah selesai latihannya? Hebat. Baik, latihannya sudah selesai. Nah, jadi kalau kita mengukur suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku, boleh menggunakan misalnya kertas seperti yang kita lakukan tadi, menggunakan pulpen, menggunakan jengkal, ya. Jadi bisa kita hitung bagaimana luas suatu benda. Itulah cara mengukur satuan benda dengan satuan luas benda dengan satuan tidak baku. Bagaimana, sudah mengerti semuanya? Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini, anak-anak Ibu kelas 1, kelas 3. Semoga pelajaran yang kita terima hari ini bisa menjadi bekal untuk anak-anak Ibu di dalam menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Terima kasih.